Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Februari minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan ingat teman-teman, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya maksamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue sendiri tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan iming-iming return besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang IHSG lagi teman-teman, dan gue buat video ini di hari Kamis ya, dan marketnya belum close. Jadi nanti kalau misalnya di video ini akan berbeda sedikit datanya dengan data-data penutupan di hari Jumat, ya itu karena gue buatnya di hari Kamis ya. Dan hari ini ada peristiwa penting teman-teman, kejadian di hari Kamis ini ya, yaitu adalah Rusia secara resmi dia sudah menginvade Ukraine teman-teman. Dan ini menyebabkan stock market itu terpengaruh harganya ya, kripto juga terpengaruh, gold juga, pasar uang juga terpengaruh semuanya ya. Dan bagaimana dampaknya ini terhadap IHSG ke depannya seperti apa? Seperti biasa gue akan jelaskan di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang saham. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa nih cek si tradingview.com. Langsung saja ke website-nya, terus kalian daftar secara gratis. Dan kemudian kalian setelah daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan langsung bisa menikmati charting tools yang keren banget ini ya. Tetapi kalau misalnya kalian butuh versi pro-nya yang mana kalian bisa pakai indikator lebih banyak, kemudian bisa melakukan backtest lebih detail lagi, atau kalian bisa mendapatkan price history lebih banyak lagi, lebih panjang ke belakang, kalian bisa coba yang pro-nya. Kalian gampang banget, tinggal klik aja link yang ada di bawah, terus kalian tinggal pilih tuh mau beli yang pro atau yang premium gitu ya. Memang berbayar tapi ini worth it sekali, oke? Dari depan kalian ini tuh sudah ada dari chart indeks kita IHSG teman-teman ya. Saya buat video ini di hari Kamis ya, jam 1 siang. Oleh karena itu harganya masih running. Dan kalau misalnya besok pas penutupan Jumat itu harganya berbeda-beda dikit, ya udah itu berarti karena saya buatnya di hari Kamis, oke? Di hari Kamis ini ada berita penting ya teman-teman. Yang pertama, Rusia itu declare official dia bakal war ya. Udah invade si Ukraina secara official teman-teman ya, dimulai tadi pagi ya di hari Kamis ini itu mulai bergerak semuanya ya. Sehingga itu mempengaruhi harga saham tentunya. Harga saham kita, nggak saham kita doang ya, itu saham US juga hancur, turun-turunnya parah juga ya. Kemudian kripto juga dia hajar habis-habisan ke bawah ya. Terus gold itu juga mengalami rush atau dia mengalami kenaikan bullish karena memang kalau gold dengan fear itu berbandingnya tuh lurus teman-teman ya. Jadi kalau fear-nya naik berarti goldnya itu juga naik gitu ya. Ya seperti itu sih. Kemudian di pasar uang itu juga terdampak ya teman-teman ya, di forex market itu juga mata uang euro terutama itu juga tergerus habis. Dan bagaimana ke depannya ya. Dan kalau misalnya kita bahas hari ini khusus untuk IHSG atau indeks kita itu bagaimana. Kemarin terakhir dia hampir menyentuh ke target kita di 7.000, tapi belum sempat sampai ke 7.000, dia keluar berita Ukraina, terus dia dihajar lagi ke bawah. Turun hari Kamis itu sekitar 2%, 2,26% ya teman-teman. Dan itu mungkin masih bisa turun lagi sampai kemana, sampai ke batas pertama kita tuh di structure sideways-nya ini, range-nya ini ya, di angka 6.700 ya teman-teman ya. Jadi 6.700 itu menjadi batasnya dia, penurunan dia. Kalau misalnya dilihat dari kekuatan candle-nya ya, ini bearish pressure-nya masih sangat besar sekali teman-teman ya. Tandanya apa? Besok hari Jumat kemungkinan masih bisa turun lagi ya. Dan kalau misalnya hari Jumatnya dia masuk lagi ke dalam range sideways-nya dia, itu berbahaya teman-teman ya. Di hari Senin nanti kita bisa berekspek dia masih akan terus turun teman-teman ya, masih akan terus turun. Berarti level-level yang kita bisa perhatikan itu adalah 6.400, itu adalah level yang bisa dituju kalau misalnya nanti hari Jumat besok dia masih tergerus ke bawah sampai masuk ke dalam area si sideways-nya ini ya. Berarti hari Senin kita bisa berekspek 6.480 itu masih dijadikan tahanan ya. Tahanan pertamanya di 6470-an, oke. Jadi seperti itu untuk view IHSG.
Tapi nanti kalau misalnya di structure high-nya di 6.700 ini dia ketahan dan dia bisa bikin up teman-teman ya. Mungkin ini masih bisa bergerak atau bertahan di 6.800-an, 6.700 sampai 6.800-an ya. Jadi masih bisa terrecover. Ya kita berdoa aja semoga efeknya ini tidak terlalu lama ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari hype-nya atau dari respon marketnya itu ya teman-teman, ini kayaknya sih masih bisa turun lagi ke depannya ya sampai ke level 6.400-an. Jadi itu harus kalian perhatikan buat trader. Terus solusinya gimana, strateginya gimana? Saran saya untuk yang swing trade atau yang long term itu ya, itu dikalkulasi lagi ulang ya, karena di kondisi seperti ini lebih baik kita tuh ibaratnya trading pendek teman-teman ya. Trading pendek itu antara intraday trading atau kalian tuh scalping gitu ya, karena pada zaman seperti ini atau pada kondisi seperti ini cash itu tetap yang lumayan penting ya. Akan ada opportunity ke depannya kalau misalnya marketnya crash ya, jadi nanti kalian bisa siap-siap ya nanti di sana ya. Cuman untuk sekarang ini lebih baik tradingnya itu tidak usah terlalu panjang dulu, kalau saran saya sih seperti itu ya kalau misalnya di kondisi sekarang. Oke, itu untuk view saya di IHSG untuk hari Senin nanti ya. Kemudian untuk saham-saham yang bisa direkomendasikan ya. Oh iya, sebelum itu saham-saham yang kemarin saya bahas dulu deh ya. Yang kemarin saya bahas itu sebenarnya sudah lumayan semua teman-teman ya. Yang pertama tuh ada BBYB ya. Sorry. Nah BBYB kita ini sudah sentuh 70% dari target. Yang kemarin target saya tuh sebenarnya di 2630, dia udah sampai di 2530. Saya sudah TP sebagian di sini teman-teman, dan sisanya saya sudah BEP. Jadi ini saya biarin aja di BEP. Kalau misalnya dia kena BEP ya udah ya, berarti kita sudah take separohnya ibaratnya seperti itu. Ya untuk BBYB seperti itu. Kemudian untuk BBRI teman-teman, BBRI ini masih belum kemana-mana ya harganya. Nah BBRI harganya masih belum kemana-mana ya. Ini pun saya sudah BEP ya, posisi saya yang ada di harga 4.200-an saya sudah BEP-in ke atas ya. Dan saya sudah ambil order juga di sini, limit order di bawah harga 4370. Kalau misalnya kejual ke bawah ya udah, saya TP dulu sebentar, saya ambil likuidasi dulu posisi saya dulu, melihat nanti kondisi Ukraina ini seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya yang kemarin baru dari bullish flag dia kena ya, ini stop lossnya tetap aja dipasang teman-teman ya. Nanti biari kalau misalnya dia kena stop loss ya nanti cari lagi di posisi di bawah seperti itu. Itu untuk BBRI-nya. Kemudian berikutnya itu ada TRIN teman-teman ya. Nah untuk TRIN ini saya sih sudah keluar kemarin ya sebagian teman-teman ya. Begitu dia sampai 700 dan dia ada rejection, saya langsung keluar. Agak sulit kalau mencapai di angka 850 di kondisi sekarang ya, apalagi kita tinggal tunggu aja. Di kondisi sekarang ini saya tetap likuidasi semua posisi saya ya, termasuk di trade ini juga ya. Kenapa? Karena mengingat kondisi geopolitik ini terlalu memanas ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi trade kalian bisa set stop lossnya dinaikin aja sampai di level sekitar 575 ya teman-teman ya, itu di bawah candle yang sebelah sini ya. Candle sebelah sini low-nya saya di angka 570. Kalian bisa set di 565 sampai 570. Itu untuk stop loss-nya si Trin. Oke. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa kalian perhatikan ya. Ini enggak banyak contohnya, saya di PTBA aja ya. Ini kita bermain di energi ya hari ini yang saya rekomendasikan. Kenapa PTBA ya? Pertama, dia yang paling positif teman-teman ya. Lihat aja, dia sudah break, dia punya structure high di sini atau level resistance di sini ya, yang cukup penting di break, dan harganya bertahan di time frame daily-nya. Ya, ini bisa menjadikan indikasi nanti dia bisa bisa bullish terus ya. Dengan catatan dia tidak bergerak di bawah 2990. Jadi strategi gimana? Nanti kalau misalnya hari Jumat ya, sampai hari Jumat besok ini ternyata dia masih bergerak di atas ini, kalian boleh jadikan ini referensi di hari Seninnya. Tapi kalau hari Jumatnya dia bergerak di bawah ya, itu harap hati-hati, nggak usah, berarti referensi ini kalian abaikan saja gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya let's say di hari Jumat nanti dia masih bergerak di atas 2990, apa yang dilakukan? Kalian bisa entry ya, stop lossnya cukup di bawah ini ya, di 2960. Oke. Nah 2960 untuk stop lossnya, untuk targetnya itu berapa? Kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci teman-teman ya, seperti ini, external retracement, tarik dari sini sampai low sini. Nah ini 1272-nya, ini yang pertama. Yang kedua ini targetnya itu adalah di 1618 ya, yang kedua di sini. Oke. Nah begini teman-teman. Oke. Nah sudah gambar seperti ini, di Fibonya kalian bisa delete ya, remove ya, udah targetnya jadi seperti ini, 1 dibanding 2,69, 33.310 itu targetnya ya.
Jangan lupa juga di sini ada resistance lagi teman-teman ya. Ini juga kalian masih perhatikan level ini. Oke, di 3170 ini perhatikan. Jadi sampai 3170 kalian bisa TP dulu sebagian, sisanya diterusin saja dan kemudian SL-nya dinaikin ke BP. Seperti itu cara manage trade-nya ya. Kemudian berikutnya yang bisa saya referensikan lagi itu adalah EMTK. Ini juga sama ya, dia lagi apa ya, lagi berada di puncak topnya ya. Dan tapi di sini kalian bisa perhatikan level yang kalian harus lihat. Yang pertama di sini ya. Jadi di angka 1950 itu adalah batas bawahnya. Jadi kalau nanti hari Jumat dia masih bergerak di atas 1950, ini berarti masih bisa kalian jadikan referensi ya. Tapi kalau misalnya nanti hari Jumat dia bergerak di bawah 1950, kalian abaikan referensi ini, oke? Ini ekspektasi saya di hari Kamis ini dia bikin bottoming di sini, kemudian di hari Jumatnya dia bikin satu rejection lagi ke atas, yang nantinya itu akan bikin dia tuh masuk ke bullish momentumnya teman-teman ya. Seperti itu. Level yang harus diperhatikan tuh 2100. Jadi kalau misalnya dia masih bertahan, kalian bisa entry di angka sekitar 2000-an ya, 2000. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa set di high-nya dia di 2460, dan untuk SL-nya kalian cukup taruh di level 1900 ya. Risk reward ratio 1/4 ya. Ini juga sangat menarik sekali, dengan jangan lupa dengan BEP di angka 2290. Jadi kalau harga udah sampai 2290 bisa di TP sebagian lagi, entah itu 50%, 70%, terserah. Terus kemudian stop loss-nya yang penting diangkat atau dinaikkan ke harga entry kalian supaya posisi kalian bisa tetap terjaga. Ya, seperti itu yang bisa kalian jadikan referensi untuk minggu depan. Kemudian saya mau jawabin saham-saham yang kalian request teman-teman. Yang pertama itu ada INDF. Nah, INDF ini dia memang sudah berada di di area support. Jadi kalian bisa ambil scalpingan di sini ya. Kalau misalnya kalian mau ambil entry di sini boleh. Cuman ingat stop loss-nya itu cukup di paling di bawah level supportnya ini atau di angka 6175. TP-nya bisa di 6600. Entry-nya bisa di 6275 sampai 6300 ya, yaitu INDF seperti itu. Berikutnya ada ICBP. Nah, untuk ICBP ini juga falling wedge-nya masih jadi, dia berada di trendline bawahnya. Ini juga bisa jadi kalian jadikan entry ya. Stop loss-nya cukup di bawah trendline falling wedge-nya ini di bawah, yaitu di 8350. Entry-nya sekarang. Untuk targetnya kalian bisa set minimal di 9000-an teman-teman ya. Itu untuk ICBP seperti itu. Kemudian berikutnya HMSP. Nah, HMSP ini kemarin sempat bullish kuat dan sekarang sudah di reject lagi ke bawah sampai ke harga swingnya lagi. Nah, ini kalau sampai ke bawah ini berarti berbahaya, bearish pressure-nya masih menekan sekali, bullish-nya sudah hilang power, artinya itu kemungkinan dia bisa ke bawah ya. Jadi kalau HMSP ini menurut saya jangan di kotak-katik dulu, nanti aja tunggu sampai ada konfirmasi berikutnya, entah itu swing low, dia bikin swing low di sini atau candle pattern di bawah sini di area 950, itu baru bisa jadikan acuan ya. Kemudian berikutnya ada Sochi teman-teman. Nah, untuk Sochi ini juga sama, dia sudah masuk area demand ya. Ini kalian boleh lah ya, kalau misalnya kalian mau scalpingan di Sochi ini bisa masuk area demand, kalian beli. Stop loss-nya tuh cukup di bawah saja ya, di level 180 ya. Untuk TP-nya kalian bisa cari di level 203 sampai 205 ya. Untuk Sochi seperti itu. Kemudian berikutnya kita ada DNET. Nah, untuk DNET nih marketnya flat sekali dan di sini ada candle rejection yang sangat besar, artinya tekanan bearish itu kuat sekali. Kalian kalau mau cari entry di 3150 yang seperti saya bilang kemarin itu bagus. Kalau sekarang belum dulu ya untuk DNET. Berikutnya ada ERA teman-teman. Nah, untuk ERA ini sendiri dia sudah bikin satu higher high di sini ya, mana itu bagus ya. Semuanya dia sekarang lagi retrace ke bawah mendekati area demand-nya itu di angka sebenarnya di 550 itu menjadi area demand ya. Kalian bisa entry di area demand ini sebenarnya 550, stop loss-nya tetap yang saya taruh di 520, targetnya tetap di 600. Itu untuk ERA seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu ada Friend. Nah, untuk Smart Friend ini kalian lihat ya, dia sudah bisa break structure low-nya di sebelah sini. Itu tandanya dia bearish-nya masih kuat sekali. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Friend, lebih baik tunggu dulu sampai dia ke area berikutnya, itu di angka 67 ya. Kalau sekarang jangan dulu karena dia sudah break structure low-nya di minornya gitu ya. Jadi ini agak berbahaya sebenarnya. Berikutnya untuk LSIP. Nah, LSIP ini memang termasuk salah satu agriculture yang lagi up banget ya. Tapi sayangnya dia sekarang sudah berada mentok di area supply-nya ini yang kuat ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat tensionnya itu besar sekali.
So kalau misalnya mau beli sekarang gimana? Saya rasa itu sudah terlalu telat ya. Kalau kecuali nanti bikin konfirmasi baru yang mana dia itu harus dia break dulu nih di area di supply-nya, kemudian pada saat dia break dia bikin correction lagi. Nah, disinilah kalian bisa entry. Kalau sekarang takutnya nanti dia langsung dia kena supply, dia bikin reject terus dia langsung diturunin ke bawah teman-teman ya, dan itu akan ngegerus portfolio kalian ya, seperti itu. Berikutnya SIMP sama ya, ini juga agriculture. Dia bikin base di sini teman-teman ya, dan sekarang sama juga bentuknya ya. Dia berada di area supply-nya ya, yang mana itu juga merupakan hal yang agak-agak beresiko ya. Ini area supply-nya di sebelah sini. Yang perlu diperhatikan sama teman-teman, tunggu dia breakout dulu dari base-nya ini. Let's say dia bikin ke atas, base-nya break ke atas, terus kemudian dia retrace lagi, baru kalian bisa cari-cari entry di daerah sini ya. Kalau sekarang agak beresiko ya untuk ambil buy, takutnya nanti dia langsung diturunin juga, sama kasusnya bisa sampai ke harga 456 kayak gitu ya. Itu untuk SIMP. Berikutnya ada Inco. Nah, untuk Inco sendiri ini ada gap yang sudah ditutup ya teman-teman ya. Ini juga merupakan area supply, gap yang tertutup ini. Kita tinggal lihat apakah nanti dia bisa bergerak ke atas atau dia bikin swing high di sini, yang mana dia reverse lagi ke bawah. Baru kalian bisa cari entry itu sebenarnya di area-area bawah sini, itu yang paling bagus ya. Di angka 4650 sampai 4730 itu area yang bagus untuk entry di Inco. Oke. Berikutnya ada Argo. Nah, untuk Argo ini sahamnya masih flat banget ya, bergeraknya di range itu. Sekarang dia berada di level-level dekat-dekat supportnya teman-teman ya. Dan saya sih tidak suka saham-saham seperti ini, terutama di kondisi sekarang ya. Jadi lebih baik masih bisa cari saham lain. Tapi kalau dari teknikalnya, kalian bisa cari di 1500, itu kan low-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian buy di 1500, jualnya itu paling di 1675. Jadi untuk tektok aja ya, seperti itu. Berikutnya ada Astra International. Nah, untuk Astra ini menarik ya. Kalian bisa lihat ya. Dia di sini, bentar ya, ini saya gambarin. Nah, di sini dia ada satu trend ya seperti ini. Ini sama aja falling wedge juga sebenarnya. Yang mana sudah di break teman-teman ya. Momentum bullishnya sudah masuk, tapi dia kena supply area yang ada di konsolidasi sebelah sini ya. Kalian bisa lihat dia kena supply, dia ke bawah. Nah, ini kalau nanti hari Jumat dia bikin bearish candle lagi, itu kan swing high jadi ya. Nah, kalau swing high jadi, lebih baik kita cari posisinya tuh di angka 5350, itu yang amannya ya. 5350 sampai ke 5225 itu adalah posisi untuk entry CAC yang aman. Kalau sekarang kondisi seperti ini, sekali lagi segala pun bisa terjadi ya. Ini sudah muncul bearish impulsif seperti ini, candle rejection seperti ini, itu tandanya banyak yang exit teman-teman ya. Jadi harap hati-hati. Berikutnya Cepin. Nah, untuk Cepin ini sendiri dia kemarin naik dan dihajar lagi ke bawah, sekarang berada di fase support lagi. Ini juga hati-hati. Kalau misalnya bentuk candle seperti ini, pola seperti ini biasanya ini supportnya ini akan dijebol teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalnya mau ambil si Cepin sekarang nih, kalau jebol nih lumayan ya. Ini bisa sampai ke angka ke level 5225-an teman-teman. Jadi kalian harap hati-hati kalau misalnya kalian mau nge-buy Cepin sekarang atau di hari Senin nanti gitu ya. Lihat keadaannya dia sudah jebol apa belum. Kalau misalnya masih belum jebol dan dia bisa mantul di area-area support ini, kalian bisa masuk nih di Cepin ya. Tetapi kalau dia nanti begitu video ini launching atau video ini publish dia itu sudah di drop di bawah, itu harap hati-hati teman-teman ya. Mendingan carinya di level-level bawah di angka tadi saya bilang 5275-an ya, seperti itu. Oke, jadi itu semua saham-saham yang kalian request sudah saya bahas. Semoga bisa bermanfaat semuanya teman-teman. Thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Baik teman-teman, tadi sudah gue jelaskan semuanya tentang IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan untuk minggu depan, dan juga saham-saham yang kalian request sudah gue bahas semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan perlu diingat teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari sini itu kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue share di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai seorang trader di saham ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam apapun juga. Jadi kalau misalnya di Telegram atau Facebook atau Instagram ada yang nawarin investasi dalam bentuk apapun mengatasnamakan gue, tentunya itu harap hati-hati, karena itu adalah penipuan. Kalian jangan sampai transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ke depannya, bisa itu saham, bisa itu materi, apapun yang kalian mau request, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.